Kami bersyukur Tuhan malam ini kami membawa hati kami Tuhan. Kami mau melupakan perkara-perkara dunia ini sejenak di kaki Tuhan. Karena itulah yang terbaik yang Tuhan rindukan dari kami, semua anak-anak-Mu. Kau berkata kepada Maria satu hal saja yang paling penting, yaitu duduk di dekat kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau mengambil waktu itu Tuhan. Biarlah kami membawa hati kami dan duduk di kaki Tuhan, mendengar isi hati Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Urapi hati kami, Roh Kudus yang berbicara, mengajar kami. Khususnya hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya tadi waktu masuk ke ruangan ini, hati saya begitu terharu Bapak Ibu ya. Saya menetekkan air mata, karena saya pikir tadi ini kan hujan gitu. Ada nggak ya orang datang doa? Tapi waktu tadi saya lihat, wah, saya bilang Tuhan luar biasa. Terima kasih. Kenapa Bapak Ibu? Karena doa itu adalah ibadah yang tertinggi yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kita tidak membeda-bedakan semua kegiatan ibadah, tetapi doa itu adalah bentuk ibadah yang tertinggi. Orang bisa datang ibadah hari Minggu, orang bisa datang ibadah komsel, orang bisa memberi persembahan, orang bisa datang KKR, orang bisa jadi WL, singer, pemain musik, nari rebana. Tetapi kalau orang itu tidak berdoa, artinya dia tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Kalaupun contoh Bapak Ibu hari itu tidak bisa datang ke gereja, Bapak Ibu gak punya persembahan, Bapak Ibu gak bisa melayani di depan, tapi kalau hatimu begitu rindu kepada Tuhan, kau mengangkat hatimu kepada Tuhan, maka engkau sedang melakukan ibadah yang terpenting dan tertinggi di hadapan Tuhan. Amin. Ada orang yang mungkin sudah lumpuh di tempat tidur. Ada orang yang sekarang sakit di ICU. Ada yang orang mungkin hari ini tidak punya uang ongkos ke sini. Tetapi kalau dia berdoa di kamarnya, dia berdoa menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, maka saya bilang, ya Tuhan terima kasih. Dia sudah melakukan ibadah yang tertinggi dan terpenting di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya, dan saya percaya ini bukan hanya hati saudara yang rindu, tetapi Tuhan menaruhkan kerinduan di hati saudara. Seorang hamba Tuhan pernah ditanya, apa sebetulnya panggilan tertinggi manusia? Apa sebetulnya tujuan Tuhan menciptakan manusia itu? Maka sesuai dengan firman Tuhan, dia berkata begini, tujuan tertinggi manusia, panggilan tertinggi manusia adalah memuliakan Tuhan
dan menikmatinya. Sekali lagi, panggilan tertinggi manusia. Tuhan menciptakan manusia untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia. Hari-hari ini agama, gereja sudah kehilangan panggilan ini. Orang bisa datang ke gereja, orang bisa kelihatan beribadah, tetapi dia tidak lagi menikmati persekutuannya dengan Tuhan. Orang datang ke gereja tapi tidak merasakan hadirat Tuhan. Dan itulah sumber masalah terbesar manusia, Bapak Ibu. Ketika kita kehilangan hadirat Tuhan, maka segala hal-hal yang tidak baik akan memenuhi hati kita, pikiran kita. Ketakutan, kekhawatiran, pertengkaran segala macam, ya godaan. Dari mana datangnya? Dari hati yang tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Dan itu dimulai dari Adam yang kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dan itu sebabnya kita hari ini singkat akan merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan dan kemudian kita akan melanjutkan doa. Karena saudara datang ke sini bukan sekedar mendengar firman Tuhan, khotbah, bukan. Kita rindu beberapa hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kita berjumpa dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Saya tidak tahu beberapa hari ini kami Biston di sini. Tuhan selalu menaruh di hati saya, doakan supaya jemaat-jemaat Tuhan berdoa. Itu saja. Karena kalau kita sudah mulai berdoa, Bapak Ibu, maka pintu surga mulai terbuka. Haleluya. Kuasa Tuhan akan dicurahkan di dalam hidup kita, hati kita. Damai sukacita Tuhan akan mulai curahkan di hati kita. Seorang bapak sudah mulai berdoa, wow, keluarga itu akan mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Amin. Bapak yang selama ini mungkin ya tidak peduli dengan Tuhan. Bapak yang selalu kasar dengan istri, dengan anak-anak. Gak punya waktu dengan anak-anak kepahitan segala macam. Kalau satu hari seorang bapak itu yang masuk ke kamarnya dan mulai berlutut menangis di hadirat Tuhan, saya percaya sebentar lagi keluarga itu akan dilawan oleh Tuhan. Haleluya. Anak-anaknya akan kembali kepada bapaknya, istrinya akan dipulihkan hatinya. Berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Begitu dahsyatnya kuasa doa. Kalau seorang ibu yang selama ini dia begitu kepahitan dengan suaminya, sering bersungut-sungut dengan suami dan semua keadaannya, tidak ada yang dia merasa tidak ada yang peduli dengan dirinya, dia selalu menyalahkan orang lain, dia selalu putus asa, khawatir dengan segala macam. Tapi kalau ibu itu mulai mengambil keputusan masuk di dalam kamar doanya, bangun pagi-pagi berlutut menyembah Tuhan, saya percaya rumah tangga itu juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Suaminya bisa bertobat, anak-anaknya bisa bertobat. Dan pasti sukacita, damai sejahtera di hati ibu itu akan mengalir kepada keluarganya. Doa adalah dasar dari segala sesuatu untuk bisa bertumbuh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Iman, kasih, kekudusan, itu semua bisa bertumbuh kalau kita mulai berdoa. Tanpa doa tidak ada perkara-perkara rohani yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena terjadi kemuliaan di dalam. Saudara enggak berdoa meminta supaya Tuhan ubahkan hatiku seperti akan terjadi perubahan. Dan itu yang terjadi orang Kristen. Tiap minggu datang ke gereja, tiap minggu melayani, tapi tidak ada perubahan. Di keluarganya tak ada perubahan, di rumah tangganya tidak ada perubahan, di anak-anaknya tidak ada perubahan, apalagi di hatinya tak ada perubahan. Karena dia lupa atau dia mengabaikan kehidupan doanya.
Mungkin kita nggak punya banyak pengetahuan. Punya kedai kecil-kecil. Untuk siapapun. Mungkin kita terlalu sibuk dengan dunia ini. Tapi kalau kita punya mulai waktu berdoa, Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kita hikmat, sukacita, damai sejahtera di tempat kerja kita, di ladang kita, di rumah kita. Amin. Bisa diklik. Nah, saudara, di Kejadian pasal 3 ayat 8, ini peristiwa ketika Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi saudara, ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, Tuhan selalu datang mengunjungi mereka, bercakap-cakap dengan mereka. Mereka berjalan-jalan di taman itu, ngobrol, begitu intim. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka memberontak makan buah itu? Dikatakan bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Detik ketika Adam dan Hawa tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, mereka mulai bersembunyi. Mereka menjauh dari Tuhan. Mereka takut kepada Tuhan. Mereka malu kepada Tuhan. Dan itu yang dialami manusia hari-hari ini. Tetapi saudara, perhatikan ayat yang ke-9. Inilah hatinya Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 9. Kalau saudara bisa lihat. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, inilah hati Tuhan kita. Ada banyak orang mau lari dari hadirat Tuhan. Mereka mungkin malu kepada Tuhan karena dosa-dosa mereka. Mereka mencoba mengisi hati mereka dengan perkara-perkara dunia ini. Tapi tidak akan pernah menerima kepuasan. Mereka hidup di dalam dosa mereka. Mereka tenggelam dalam kemaksiatan, kebejatan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, tetapi walaupun manusia Adam dan Hawa itu bersembunyi dari hadirat Tuhan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Dan panggilan Tuhan itu mulai dari sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sampai hari ini. Katakan, sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan mencari dan memanggil kita. Dan apa kata Tuhan memanggil kita? Di manakah engkau? Tanya kiri kanan, di manakah engkau? Hah? Di mana saudara ini? Hah? Ku mau di sini. Ku tetap di sini. Saudara, tidak peduli berapa banyak dosa saudara. Seberapa jauh saudara sudah meninggalkan Tuhan. Seberapa cuek saudara kepada Tuhan. Seberapa saudara gak peduli dengan Tuhan. Saudara menyibukkan dengan perkara dunia ini. Hatimu menjadi kering. Tapi hari ini dengar sekali lagi. Tuhan sedang memanggil engkau. Dia memanggil saudara dan saya. Di manakah engkau? Itu tandanya kita sudah jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan sekali memanggil. Mari. Ini maksud Tuhan. Ketika Tuhan tanya, di manakah engkau? Tuhan sedang memanggil kita. Tuhan sedang meminta kita, mari mendekat kepadaku. Jangan jauh-jauh. Tuhan tahu segala kesusahan saudara. Tuhan tahu segala kekeringan hati kita di tengah-tengah dunia. Karena memang dunia tidak pernah memberikan sukacita. Betul kita harus tetap di dunia. Betul kita harus tetap bekerja di dunia. Tapi hati kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Hati kita ini hanya bisa tenang, kata Raja Daud, kalau dekat dengan Tuhan saja. Amin. Makanya
Tidak jaminan juga. Badan saudara di gereja, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Tidak ada jaminan. Saya pernah bilang, saya tanya hamba-hamba Tuhan, gimana sekarang? Kapan terakhir engkau merasakan hadirat Tuhan dalam doa? Kalau mungkin salah Bapak Ibu, mungkin 90% hamba Tuhan yang saya tanya, mereka bilang, oh sudah lama aku tidak merasakan hadirat Tuhan. Apakah kau masih berdoa? Aku bilang, masih Bang, masih Om. Tapi gak kurasakan lagi hadirat Tuhan itu, katanya. Lalu apa yang kau pikirkan? Apa yang di hatimu? Perkara-perkara dunia, Bapak Ibu. Perkara membangun gereja, perkara membeli kursi, perkara beli keyboard. Oh, perkara-perkara yang lain mulai memenuhi hatinya. Saya tanya, apakah hidupmu tambah bahagia? Dia bilang, pasti tidak. Tidak ada jaminan kita bisa merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah gedung gereja. Satu-satunya jaminan kita bisa kembali kepada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan ketika Tuhan memanggil kita, di manakah engkau? Kita berkata, ini aku Tuhan. Amin. Sayangnya Adam enggak begitu ya. Ketika aku mendengar engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, aku telanjang. Itu sebabnya aku bersembunyi. Dan dia mulai menyalahkan Tuhan yang pertama. Oh, wanita yang kau berikan ini Tuhan. Si wanita itu juga menyalahkan Adam. Menyalahkan ular, saling menyalahkan. Saling menyalahkan, tidak memberi solusi. Hari ini kita mau ketika mendengar panggilan dari Tuhan, kita menjawab, merespon dengan membuka hati kita. Amin. Amin. Saya mau beritahu yang pertama ini, bahwa Tuhan mencari, memanggil saudara, siapapun. Tuhan seperti Bapa yang menunggu anaknya yang hilang. Tuhan seperti pengantin yang menunggu pengantin wanitanya di dalam kitab Hidup Agung. Tuhan merindukan saudara. Tuhan mencintai saudara. Dia ingin saudara menikmati dia. Itu sebabnya beberapa hari ini Bapak, yang kita kejar adalah pribadi Tuhan, hadirat Tuhan. Amin. Amin. Bisa diklik. Di dalam tabernakel kita tahu bahwa orang sebelum masuk ke dalam tabernakel itu, orang akan berdiri di pelataran, di luar kemah. Walaupun dia sudah bawa persembahan, walaupun dia sudah mengorbankan hewan-hewan untuk menggantikan dosa-dosanya, tetapi dia belum bisa masuk dalam ruang Maha Kudus itu. Karena yang masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam besar. Orang Israel tidak bisa masuk ke dalam. Harus lewat perantaraan imam, saudaraku. Betapa menyedihkannya. Tetapi kita sedang berada di dalam perjanjian baru. Firman Tuhan katakan, sekarang kita boleh masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Wow. Kalau tadi Tuhan memanggil kita untuk menikmati persekutuan dengan Dia, saudaraku. Dan jaminan kita untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Bisa diklik. Ini kata firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus sekarang penuh keberanian. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara ingat, inilah dasar iman kita. Amin. Tadi Mama Kaleb bilang, dasar kita berdoa masuk dalam hadirat Tuhan, meminta hadirat Tuhan, bukan perasaan-perasaan kita.
Perasaan kita kadang, saudaraku, bisa salah. Perasaan kita kadang bisa berubah-ubah. Walaupun betul dalam berdoa, pakailah perasaan juga. Tetapi di atas perasaan kita itu, kita harus taruh iman kita. Iman kepada firman Tuhan ini berkata, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Oleh apa? Oleh apa? Darah Yesus. Kebaikan Yesus itu yang menjadi jaminan kita. Dan bukan nanti, saudara. Firman Tuhan katakan, sekarang. Katakan, sekarang. Bilang kiri kanan, sekarang. Bukan nanti. Amin. Banyak orang berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Padahal sudah 100 kali dia minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena setan selalu mengingatkan, kau gak layak. Dosamu banyak, masa lalumu begitu. Bagaimana mungkin Tuhan mau berkenan kepadamu? Saudara, datang dengan keberanian oleh darah Yesus sekarang. Amin. Ke tempat Maha Kudus. Saudara. Yang membedakan orang Israel dengan orang-orang di zamannya di perjanjian lama, saudaraku. Mereka cuma menyembah patung-patung, menyembah batu-batu, saudara, menyembah dewa-dewa yang tidak bisa rasakan hadiratnya. Saudara tahu, saya baru baca firman Tuhan kata begini, ada buku begini katanya. Kenapa Tuhan melarang kita membuat patung, menyembah patung? Hah? Kenapa Tuhan begitu benci dan marah ketika ada manusia membuat patung untuk disembah? Kenapa? Kenapa? Bukan masalah Tuhan. Saudara tahu? Tuhan itu kan gak tahu kita bagaimana bentuknya. Kemudian manusia coba membentuk seperti patung manusia, dewa-dewa sekali. Begini, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata apa? Marilah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Amin. Menurut rupa dan gambar kita. Amin. Jadi siapa gambaran Tuhan satu-satunya di bumi? Manusia. Itu sebabnya Tuhan melarang gambaran yang lain. Karena manusia satu-satunya gambaran Tuhan. Jadi ketika ada orang menyembah patung, Tuhan marah. Karena gambaran satu-satunya yang bisa itu, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah manusia. Saudara. Makanya gak ada boleh patung. Karena kita ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Kita ini adalah rupa dan gambar Allah. Tuhan sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita. Bahkan Tuhan mau menyerahkan, mengorbankan anaknya yang tunggal. Karena dia begitu rindu. Saudara, menikmati persekutuan dengan dia. Amin. Amin. Jadi waktu kita berdoa selalu, ya, saya ingatkan. Sebelum saudara masuk dalam hadirat Tuhan, datang pada salib Yesus. Ingat, darah Yesus sudah menyucikan kita semua. Darah Yesus jaminan kita. Oke, mungkin tadi malam, mungkin kemarin aku mungkin saja melakukan dosa. Mungkin kemarin aku lemah. Tapi sekarang aku punya darah Yesus. Haleluya. Oh saudaraku, saya juga beberapa kali mengalami ketika aku jauh dari Tuhan. Aku lemah, aku jatuh dalam dosa. Hadirat Tuhan itu rasanya hilang, saudara. Tapi ketika saya datang pada salib Yesus, saya mengenakan darah Yesus, saya minta ampun dan meminta darah Yesus. Oh saudaraku, hadirat Tuhan tetap diberikan kepada kita. Haleluya. Setan memang akan berusaha bagaimana supaya kita nggak yakin lagi dengan darah Yesus.
Darah Yesus selalu tersedia bagi kita. Haleluya. Katakan, darah Yesus tersedia bagiku setiap saat. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi, saudaraku, setelah kita mengenakan darah Yesus, dua ini saja yang paling penting dalam doa. Apa itu? Hati yang tulus ikhlas. Amin. Buka hati saudara selebar-lebarnya. Serahkan hati saudara seluas-luasnya kepada Tuhan. Dan kemudian punya keyakinan iman yang teguh bahwa Tuhan ada. Tuhan mendengar doa-doa saudara. Tuhan menerima saudara. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena darah Yesus. Amin. Itu sebabnya kadang hati-hati. Ada orang-orang yang paling berdosa. Yang kalau kita bandingkan rasanya menjijikkan. Seperti wanita Samaria 5 kali dia menikah. Dan sekarang dia tinggal dengan suami orang lain. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia percaya pada Yesus. Dia serahkan hidupnya pada Yesus. Oh saudara, dia menjadi orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Saudara lihat. Betapa ngerinya kadang setan itu menipu kita. Kau baru bertengkar dengan suamimu, istrimu. Kau baru marah-marah. Sekarang kau kehilangan hadirat Tuhan selama 1 minggu. Kalau perlu 1 bulan. Itu setan iblis. Padahal detik ketika kita jatuh dalam dosa. Detik itu juga kita harus bertobat sungguh-sungguh. Dengan hati yang tulus, ikhlas. Dengan keyakinan iman yang teguh. Tuhan bisa mengembalikan hadiratnya. Haleluya. Tuhan tidak pernah mau kita lama-lama kehilangan hadiratnya. Amin. Katakan, Tuhan tidak mau aku kehilangan hadiratnya. Kalau bisa 5 menit pun Tuhan tidak mau saudara kehilangan hadiratnya. Ada orang sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mungkin karena tertipu oleh iblis tadi. Iblis menuduh, kau kemarin begini, kau kemarin begini, kau kemarin begini. Tapi kita punya darah Yesus. Sehingga hati kita dengan tulus ikhlas dan iman yang teguh. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Bisa diklik sebelum kita berdoa sebentar lagi. 5 menit lagi. Apalagi sih yang belum Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa menikmati hadiratnya? Apalagi? Tidak ada. Apakah Bapa? Oh, tidak mungkin. Bapa merelakan anaknya yang tunggal buat kita. Anak yang dia paling kasih, dia mau bunuh di kayu salib. Supaya dia mendapatkan kembali hati saudara. Supaya memulihkan persekutuan saudara dengan dia. Dia yang memanggil kita dari abad ke abad, saudaraku. Dari Alfa sampai Omega. Dia selalu, oh, di mana engkau? Di mana engkau? Dia mengirimkan nabi-nabi. Bertobatlah, kembalilah. Sampai terakhir dia memberikan anaknya yang tunggal. Kurang apa lagi, saudara? Bapa merindukan persekutuan dengan saudara. Yesus, oh apalagi. Yesus datang ke dunia. Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya lewat darahnya itu saudara kita semua bisa kembali merasakan masuk dalam hadirat Tuhan. Allah Roh Kudus, oh apalagi. Allah Roh Kudus, dia mau diam di hati saudara. Dia yang selalu menginsafkan kita. Dia mau menghibur kita. Oh, dia ada di dalam hati saudara yang tiap hari berbicara. Ayo nikmati hadirat Tuhan. Ayo nikmati hadiratku. Saudara, dengar. Tiap pagi saya percaya. Dan saya mau, saya berdoa. Tiap pagi saudara akan dibangunkan oleh Roh Kudus. Dan saya minta dengan sangat. Saya minta dengan sangat. Jangan menolak Roh Kudus. Jangan mengabaikan Roh Kudus.
Kemarin kami dengan Anes ketemu dengan satu orang bapak yang selama ini hidupnya kacau. Suami, istri, rumah tangganya kacau. Dia terikat dengan dosa narkoba. Hidupnya gak punya tujuan segala macam, saudara. Tapi waktu kami ngobrol di situ beberapa orang, dia bilang, apa yang harus kulakukan? Aku bilang gak usah banyak. Kami memang berdoa untuk dia menerima Tuhan Yesus. Tapi saya bilang, besok pagi, kalau kamu dibangunkan jam 2, jam 4, bangun dan berdoa. Hanya itu yang saya bilang sendiri. Saudara tahu? Minggu depannya dia datang, dia bilang, setiap pagi jam 4, aku dibangunkan. Dan dia mulai berlutut. Belum pernah mengalaminya. Dia mulai meneteskan air mata. Bukan karismatik. Pak Pendeta, aku gak tahu lagi budakkan. Dan aku bilang, Roh Kudus sudah memenuhi hati. Tuhan sudah melakukan segala sesuatu untuk saudara bisa menikmati pribadi, menikmati hadirat Tuhan. Jangan ragu lagi. Bawa hatimu, bisa diklik terakhir. Jadi doa itu sangat sederhana. Apa sih doa itu? Doa itu adalah hati yang rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Yang lain-lain itu belakangan saja. Saudara mungkin punya pergumulan ini, minta ini belakangan. Saudara dapatkan hati Tuhan. Saudara dapatkan tangannya Tuhan. Haleluya. Saudara hanya minta ini, minta itu, minta ini. Kalaupun saudara nggak dapat hati Tuhan, itu tidak akan memuaskan engkau. Bahkan berkat-berkat jasmani ini akan bisa membuat hatimu menjadi kering. Tapi kalau engkau dapat hatinya Tuhan, yang lain-lain itu tidak masalah. Saudara bisa kekurangan, saudara bisa mengalami banyak masalah. Tapi kalau hatimu merasakan hadirat Tuhan, kau tetap mengalami sukacita. Kau tetap kuat, haleluya. Kau tetap dihibur. Karena ada hadirat Tuhan. Kemanapun kau pergi. Di tempat kerjamu, di rumah tanggamu, di tempat tidurmu. Masalah boleh datang, tapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam engkau, saudara, kau akan tetap tenang. Tuhan akan tetap menyertai engkau. Saya percaya saudara sudah ada Roh Kudus di hatimu. Tetapi saudara dengar, walaupun Tuhan sudah begitu besar menunjukkan kasih, tetapi Tuhan mau ada respon dari diri kita. Seberapa besar saudara mengejar Tuhan, merindukan Tuhan, haus akan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan lagi kasih. Mari kita datang kepada Tuhan. Seperti rusuk yang haus. Saudara bisa mendengar panggilan Tuhan. Di mana engkau? Tuhan tahu hati kita. Kalau hatimu mulai dipenuhi kekhawatiran, ketidakpuasan, hari ini responi panggilan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku datang dengan darah-Mu. Aku membawa hatiku yang tulus ikhlas ini, Tuhan. Aku membawa iman. Aku percaya Tuhan menerima. Mari saudara, kita naikkan pujiannya. Seperti rusa rindu